warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat, para pemuda dimanapun berada dari Sabang sampai dengan Merauke. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu, ya, kita bisa berbincang-bincang dengan seorang tokoh pemuda, tentunya yang sudah tidak asing lagi bagi para kaum milenial. Siapa dia? Yaitu Haji Romario Simangunsorg. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Apabila dikatakan Haji Romario Simangunsorg, mungkin masih banyak yang belum kenal. Masih belum banyak yang kenal. Masih banyak yang belum kenal. Tapi kalau dibilang namanya Kinang, Kinang orang pasti tahu. Siapapun orangnya yang baik kaula muda, milenial, kemudian orang-orang tua. Kalau dibilang namanya Kinang, barulah mereka tahu. Tapi kalau Haji Romario, masih banyak yang tabu mendengar nama itu. Betul, Mas. Kita mau kupas nih tentang yang namanya Haji Romario, atau mau kupas namanya Haji Kinang. Izin Bang, kenapa bisa namanya Kinang Bang? Iya, pertama memang banyak inilah Bang, saya tanya-tanya juga orang tua. Kenapa dari Romario bisa jadi Kinang? Jauh kali gitu Bang. Jadi pun saya bingung juga nih kan Bang. Kalau Romario itu biasanya kalau panggilan bisa Roma, bisa Rio. Betul. Ya. Ini kok bisa ke Kinang? Jadi rupanya dulu ada saya almarhum tercinta. Karena saya dulunya gendut, lucu. Kalau ada dia bahasa-bahasa Batak itu tengenang. Oh, bahasa sanjung-sanjungan gitu ya. Seperti itulah Bang. Jadi kayak seperti lucu-lucuan gitu dari opung dulu mengalirlah ke orang tua, ke bapak. Nah, akhirnya sering terdengar ya Kinang. Jadi melekatlah nama itu. Melekatlah ya? Sampai hari ada cerita lucu nih Bang. Ketika saya calon DPRD tahun 2019. Oke. Nah, para masyarakat tuh bingung tuh Bang. Ke bilik suara kan ada cuma nomor sama betul. nama. Karena nggak ada foto ya. Foto tidak ada. Iya. Jadi orang mencarinya Haji Kinang. Ya nggak ada loh Bang. Karena di apa itu harus terdaftar nama sesuai dengan KTP. Nah, itu. Nah, di mana menempuh kuliah? Dulu saya kuliah S1-nya Bang di Yogyakarta, tepatnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berlanjut ke S2 Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga. Oh, di universitas yang sama. Universitas yang sama. Saya ngambil paket karena saya yakin hari itu saya harus calon nih. Nah, apa yang mau saya jual? Ya ilmu saya mau saya jual gitu Bang. Pada saat itu. Ada target goal yang ada target goal pada saat itu. Anggota sudah berapa? Belum berumah tangga. Oh, belum berumah tangga? Belum berumah tangga. Aduh. Ada yang mau daftar nggak? Kalau ada yang mau daftar, oke, masukkan nanti nomor handphonenya di kolom komentar. Ada sedikit menyampaikan bahwasanya pernah ikut dalam kontestasi politik di tahun 2019. Nah, itu dasar apa sebenarnya kira-kira Bang Kinang untuk memutuskan oke lah aku mungkin cobalah ini kan gitu. Boleh nggak tahu apa kira-kira kiat-kiatnya pada saat itu sehingga memutuskan untuk ikut? Dasar utama pertama itu Bang, cinta kepada rakyat. Nah, artinya di tahun 2012 saya memasuki kuliah. Dulu saya kepengennya hukum Bang. Nah, karena saya nggak tahu nih ada ilmu politik. Yang saya tahu itu untuk memasuki politik kebanyakan orang hukum. Ya. Jadi rupanya Bang, setelah saya kaji saya ini ada ternyata khusus di bidang itu, ilmu politik itu. Jadi saya ngambil jurusannya ilmu pemerintahan. Nah, ya sosial politik, saya ngambil ilmu pemerintahannya. Artinya karena dasar saya jatuh cinta kepada rakyat, ingin saya memperjuangkan kabupaten saya melalui DPRD. Itu kira-kira. Kebanyakan DPR itu kan hanya semata-mata mementingkan kelompoknya aja. Benar. Nah, jadi kalau kita bercerita tadi tentang teori yang Bang Kinang pelajari di sekolah lebih kepada kerakyatan kan gitu. Ini kan sebenarnya kalau kita bilang ya realita kan mustahil gitu. Nah, ini pandangan Bang Kinang sendiri lah gimana? Benar. Memang pertama kita akui Bang, trust dari masyarakat sekarang terhadap pejabat publik, baik itu bupati
anggota DPR dan sebagainya yang bernamakan pejabat publik, memang sedikit trust masyarakat itu menurun, bahkan drastis, Pak. Nah, hari ini kalau bisa kita survei bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah maupun dewan, mungkin rendah, Pak. Nah, artinya saya sebagai orang yang muda, saya tidak melihat dari pesimistis itu, Pak. Saya lihat dari optimis saya, meskipun tembok yang akan kita lawan. Nah, tapi saya juga menyadari di DPRD itu tidak bisa kita berbuat banyak. Kenapa? Karena di situ ada 45 anggota dewan. Betul. Artinya di Labuan Batu ya. Itu di Labuan Batu. Ya. Artinya kita harus tarik ulur di dalam itu untuk memperjuangkan hak-hak kita. Nah, disinilah saya ingin memberanikan diri untuk masuk ke dalam, paling tidak meminimalisir keadaan-keadaan itu, Pak. Mudah-mudahan ke depan ada pemuda-pemuda yang sama-sama kita untuk membangun Kabupaten Labuan Batu. Amin. Bagaimana posisi kita di KMP, Bang Gilang? Hari ini, Bang, secara ADART, secara musyawarah daerah di September 2021 kita didaulat dan didukung para OKP, UKI, kemahasiswaan untuk terpilih menakodai Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Labuan Batu. Dari mana beranjak, Bang Gilang? Ketika saya mencalonkan diri untuk KMPI Kabupaten Labuan Batu, saya beranjak dari organisasi kepemudaan bernama Ikatan Pemuda Karya, Pak. Oh, yang saat itu dipimpin oleh abang saya, Bung Yudi Bila Siregar. Oh, Yudi Bila Siregar. Ya. Oke. Hari ini masih banyak juga, Bang Gilang, menurut pandangan kita, ya. Apa namanya, masyarakat luas ini masih enggan untuk berorganisasi, benar. gitu. Nah, ini gimana menurut pandangan? Sebenarnya mindset, Pak. Oke, Nah, kembali ke mindset. Dulu kalau kita ber-OKP itu dianggap sebagai seorang preman. Ya. Nah, hari ini kita sama-sama ketahui banyak sekali sekarang OKP itu bergeser, Pak, untuk ke rakyat. Cuman untuk menuju ke sana ini masyarakat kan masih punya mindset. Nah, sama-sama aja nih, kan kira-kira gitu, Pak. Nah, artinya contoh, Bang. Contoh ketika Ikatan Pemuda Karya saat itu dipimpin oleh Bung Yudi Bila Siregar. Nah, orang menganggap IPK ini kekerasan, IPK ini gitu, Bang. Tapi enggak dibuktikan oleh Bung Yudi Bila Siregar ini. Nah, IPK hadir itu untuk rakyat, ya. Programnya, Bang, untuk rakyat. Contoh buat tahfiz, buat kerakyatan yang sebagainya lah gitu, Bang. Artinya memang lebih menyentuh ke rakyatnya daripada ke premanismenya. Jangka pendek di 2024. Nah, ini kalau sudah berhubungan 2024, orang penasaran ini Ketua Kinang mau kemana ini, kan gitu. Apakah mau ke calon gubernur Sumatera Utara, ya kan? Atau banyaklah persepsinya. Nah, coba bagaimana rencana ke depan, target? Kalau rencana ke depan mungkin terlalu naik saya berbicara hari ini, Bang. Meskipun kata orang hidup harus punya target, ya. Cuman target itu biarlah di hati saya, Bang. Saya aplikasikan nanti ketika di hari H, ketika saya mampu, Bang. Jadi hari ini, kenapa saya berkata seperti itu? Hari ini saya punya tanggung jawab besar. Ini adalah amanah dari pemuda Kabupaten Labuan Batu. Saya memimpin KMPI Kabupaten Labuan Batu. Artinya saya ingin sukses dulu, Bang, memimpin organisasi KMPI Labuan Batu. Baru saya berani beranjak keluar dari itu untuk lebih setingkat di atasnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kawan-kawan, kebetulan pada saat ini Ketua Yudi telah hadir di ruangan kita, telah hadir bersama kita. Yuk kita panggil untuk gabung bersama kita, ya. Siap. Abang anda kita Yudi Bila Siregar. Izin bergabung, Bang Yudi. Nah, jadi YBS, ya, Yudi Bila Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ketua Yudi. Udah lama nggak jumpa sama ketua kita ini, Pak. Udah lama. Betul, Bang. Iya. Ini nggak setting, Bang. Karena ketua kita ini luar biasa banyak program yang dijalankannya di organisasi yang baru dibentuknya, Bang. Dan alhamdulillah sudah Kemenkumham. Iya. DPR, ya. DPR. Kalau menurut Ketua Yudi, layak nggak Labuan Batu ke depan
dipimpin oleh Haji Romario Simangunjom? Wah, Wah, ini ini sungguh luar biasa pertanyaannya. betul. Karena yang hadir juga orangnya luar biasa. Iya, Gitu iya. loh. Kalau yang hadir itu nggak luar biasa, pertanyaannya biasa-biasa. Ini luar biasa nih pertanyaannya. Hmm. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, Hmm. ya pribadi, sungguh sangat layak. Sangat layak. Ya, Boleh tahu alasannya itu, Pak? wah kalau alasannya cukup untuk saya. Ah. Kenapa saya bilang layak? Beliau ini salah satu pemuda yang saya katakan ya kita bisa bilang kaum milenial, tapi pola pikirnya maju. Karena beliau ini saya lihat orangnya mau belajar, Oke. mau belajar. Karena saya rasa kunci kesuksesan itu dia adalah belajar. Kita harus mau belajar. Dan jangan pernah kita berpikir ilmu kita itu sudah cukup. Beliau ini sungguh keinginan tahuannya itu tinggi. Dan seperti saya katakan beliau ini orangnya supel lah ya, supel, gampang merangkul orang, gampang berdekatan dengan orang. Dan beliau ini pun berteman tidak pilih kasih, baik itu ibu-ibu, apalagi anak-anak. Beliau ini suka terhadap anak-anak, suka bercanda, ya kan, bergurau. Jadi beliau ini kalau saya bilang komplit lah. Komplit tadi dulu ya. Komplit lah. Dan orangnya juga kita kategorikan orang baik lah. Baik dalam arti ya sopan santunnya, ramahnya, ya kan. Dan juga orangnya kalau beribadah juga rajin, ya kan. Seimbang lah. Jadi kalau balance lah ya, balance dari semua sisi ya. Jadi beliau ini pun sampai sekarang belum pernah saya lihat merokok. Enggak, kenapa betul? Ya. Kurang. Merokok, minuman keras itu jauh dari beliau. Jadi dalam arti kalau kita lihat adinda kita ini ketua ini positif lah, nggak ada negatifnya, positif. Jadi kalau kita mau jadikan dia pemimpin masa depan, sungguh layak untuk kita dukung. Itu pribadi saya. Ada Iya, seperti itu. pasti. Saya yakin beliau kalau jadi orang pun pasti baik. Dan ada sifat beliau ini rendah hati. Oh gitu ya. Ya, orangnya rendah hati, tidak pandang bulu lah, saya bilang. Dan beliau pun bergaul itu seperti saya bilang, mau agama mana, ya beliau nasional lah. Artinya kalau ada satu apa namanya jargon dulu ya, jargon di masa Pak Samsul Arifin, sahabat semua suku. Ya. Kan gitu ya. Ya, Sahabat semua suku, sahabat semua golongan. Ya. Tapi mungkin ketua Kina menganut itu juga. ya. Cuma ada kurangnya nih ketua. Pendampingnya belum ada. Makanya dari ketua saya sarankan go to school KNPI, ketua wajib ikut keliling, ya kan? Biar jumpa nanti sama guru-guru yang ada di sana. Gitu. Nah apalagi nanti kalau ketua datang ke ini sekolah yang di Sigambar, SMK Siti Bandung. Nah nanti kita carikan jodohnya di sana. Mana tahu ya? Mana tahu. Go to school, Go to school. ada jodoh ya. Ada jodohnya. Iya. Kita kan langkah di pertemuan maut siapa yang tahu ketua, ya kan? Ya mungkin mana tahu kan di situ ada. Nah terakhir ketua Yudi Blackregar, apa pesan ataupun harapan ketua Yudi terhadap Haji Romario Simangunjom? Nah, harapan saya ke depan buat Adinda Haji Romario Simangunjom, KNP, Ketua KNP Labuan Batu. Harapan saya teruslah belajar, jangan pernah puas, dan apa yang Anda cita-citakan mudah-mudahan terkabul. Yang insya Allah nanti mungkin di 2024 mari kita doakan bersama beliau bisa maju dan bisa duduk, dan beliau bisa mengimplementasikan ilmu beliau yang didapat beliau di perkuliahan dari S1 sampai S2, yang mana ini akan kita rasakan nanti apabila bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Kabupaten Batu mendukung agenda kita ini untuk menjadi anggota dewan,
Di sini juga saya sampaikan kepada Adinda Romario, tetap semangat ya, perjalanan ke sana masih panjang, tetap semangat. Kalau memang sudah ditakdirkan Tuhan untuk mengurusi masyarakat jadi anggota dewan, insya Allah akan dikabulkan Allah dengan doa-doa kita. Dan juga saya juga sebagai senior berharap besar memang kepada Adinda kita ini, karena pola pikir Adinda kita ini sungguh luar biasa. Kalau saya lihat jejak rekamnya ya kan, cocoklah kita dukung. Harus berani, harus semangat. Itu saja harapan saya untuk beliau. Ya. Terima kasih Ketua. Harapan terbesar juga lah ya, harapan terbesar Bang Pinang kepada Ketua kita, Ketua Yudhila Siregar. Baik, kalau harapan saya terbesar terhadap Ketua Yudhila Siregar, tetaplah seperti Yudhila yang dikenal orang, selalu menolong, tetap tenang. Itu karena dari dasar itu dia munculnya karismatiknya, Pak. Artinya hingga hari ini baik ketua apapun dia, tetap itu yang ditimbulkannya. Dan kami pun saya lah termasuk kepingin menjadi seorang pejabat itu karena saya ingin membuktikan, Pak. Dan saya ingin juga merasakan ada sepatah statement Abraham Lincoln. Beliau mengatakan, untuk mengetahui watak seseorang, kasihlah dia sebuah jabatan. Nah, jadi saya sangat apa ini, Bang? Hari ini orang di luar sana banyak yang bilang, oh Pinang itu baik, Pinang itu ramah, Pinang itu ini. Nah, saya belum pernah dapat jabatan nih, Bang. Nah, artinya saya ingin menggambarkan, nah ketika saya menjadi anggota DPRD, Bupati Labuan Batu, ataupun gubernur, ataupun bahkan presiden, nah yang melekat kata-kata orang itu benar nggak? Benar apa enggak? Iya, ketika saya sudah menjabatan itu. Dan saya bertekad ingin membuktikan itu, Bang. Gitu. Nah, itu aja dari salah satu ininya saya. Moto saya, hidup saya itu, nah selain saya cinta kepada masyarakat, selain saya memang hati saya sudah berada di politik, dan itu saya ingin menggambarkan itu, saya ini memang baik enggak sih, gitu lah. Nah, karena kan ya saya juga manusia, di luar sana juga pasti banyak yang tersinggung terhadap saya, yang tak juga suka dengan saya, pasti ada juga. Nah, artinya saya ingin meminimalisir itu. Saya hari ini tidak ada pandang bulu, baik itu suku, ras, maupun agama, tidak ada, Bang. Semua saya kawani digaib. Baik, sebagai penutup Ketua Pinang, apa ini kira-kira pesan ya, pesan kepada netizen, kepada masyarakat, khususnya kepada para pemuda, wabil khusus yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Pesan khusus terhadap masyarakat Kabupaten Labuan Batu, tetaplah optimis terhadap pemimpin kita. Hari ini sama-sama kita bergandengan tangan untuk membawa Kabupaten Labuan Batu, karena tanpa bergandengan tangan mimpi kita untuk menjadi masyarakat yang sejahtera itu sangat sulit, Pak. Jadi dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, hari ini mari saya ingin mengajak masyarakat Kabupaten Labuan Batu, kita tunjukkan dimulai dari hal yang kecil. Hari ini sampah sangat darurat di Kabupaten Labuan Batu. Buanglah sampah pada tempatnya, mulai dari diri kita. Baik sekecil apapun, mari kita pisahkan, dan jangan sampai sekali hari ini masyarakat itu buta, Bang. Buta dalam artian tidak mau tahu. Sudah dibuatnya pamflet itu, jangan buang sampah sembarangan, tetap saja dibuang sembarangan. Saya juga miris mengarah ke rumah saya di Jalan Ujung Bandar itu, sudah capek kita membersihkannya, sudah sering dinas kebersihan juga ke sana, udah bersih, tapi tetap juga besoknya gitu. Jadi saya ingin hal kecil itu bergandengan tangan, karena untuk mencapai hal yang besar, bagaimana kita mencapai hal besar, kalau hal yang kecil seperti itu juga kita langgar gitu. Nah, untuk pemuda Kabupaten Labuan Batu, yang pertama sekali yang saya inginkan, marilah kita berkarya, marilah kita memberikan kontribusi kita, potensi kita terhadap kabupaten yang kita cintai ini. Hindari hoak,
hindari kita perang di media sosial karena itu tidak ada gunanya sama sekali. Harapan saya kepada kawan-kawan organisasi lainnya, jika tidak ada istilahnya tak enak hati terhadap kawan kita, bisa kita bicarakan langsung dan ngopi-ngopi kita, bisa kita bertemu langsung supaya tidak ada miskomunikasi di antara kita, Pak. Karena memang terjadinya perselisihan karena adanya miskomunikasi. Lebih bagus ya berjumpa bersilaturahmi kan. Baik, terima kasih atas waktu diberikan. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Mario. Mudah-mudahan obrolan kita ini ya tentunya mungkin adalah ya pastinya hikmah ya kan yang bisa dipetik poin-poin penting bagi kaulah muda tentunya, dan harapan kami baik secara pribadi maupun pada mungkin dari kawan-kawan mendoakan kiranya agar Haji Romario Simangunsong selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan tentunya mudah-mudahan di waktu yang akan mendatang bisa menjadi salah seorang pemuda yang membanggakan Labuan Bajo. Amin, amin, amin. Demikian, terima kasih Ketua. Sama-sama. Terima kasih Bang Yudi. Baik kawan-kawan, sampai di sini obrolan kita kepada Ketua KMPI Haji Romario Simangunsong SIP MIP. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.